Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di pembahasan sejarah kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin ada sebuah plot twist terbesar dalam sejarah peradaban? Biasanya kan logikanya begini ya, kalau ada suatu wilayah yang ditaklukkan secara militer, penduduk aslinya pasti benci banget sama si penakluk, bawaannya pasti pengen memberontak dan ngusir mereka, ya kan? Tapi nyatanya sejarah punya catatan unik yang bakal bikin kita mikir ulang. Ada momen-momen nyata di mana masyarakat lokal dari keyakinan yang berbeda malah minta kekhalifahan Islam untuk tetap tinggal dan memimpin mereka. Kok bisa sih? Yuk, langsung aja kita bedah faktanya. Serius deh, coba bayangin. Pernahkah sebuah bangsa justru meminta untuk ditaklukkan? Secara nalar, ini kedengarannya mustahil banget kan? Pikiran kita selalu berasumsi kalau yang namanya dijajah atau ditaklukkan itu ya selalu diwarnai penindasan dan kebencian. Tapi hari ini kita bakal ngebongkar anomali sejarah di mana hal langka ini benar-benar kejadian. Dan tenang aja, ini bukan sekedar mitos atau karangan bebas, tapi ada bukti otentiknya langsung dari catatan para sejarawan, bahkan dari sudut pandang pihak yang ditaklukkan itu sendiri. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, pelarian dari penindasan Bizantium. Jadi ceritanya begini. Selama bertahun-tahun di bawah rezim Romawi Bizantium, umat Kristen Koptik di Mesir dan Palestina itu hidupnya ditekan habis-habisan. Mereka dicekik sama pajak yang super tinggi dan dipaksa ngikutin doktrin teologis penguasa. Cuma karena beda pandangan dengan gereja Bizantium Ortodoks. Mereka tuh ibaratnya benar-benar jadi warga kelas 2 di tanahnya sendiri. Nah, tapi pas pasukan Islam di bawah pimpinan Amr bin Ash radhiyallahu anhu datang, situasinya langsung berubah 180 derajat. Hak-hak ibadah mereka dipulihkan tanpa paksaan, sistem pajaknya dibuat jauh lebih masuk akal dan stabil, dan kehidupan sosial mereka jadi jauh lebih aman. Dan buat kalian yang mungkin mikir, masa sih kita punya jejak sejarah yang kuat banget? Sejarawan Kristen Koptik dari abad ke-7 namanya John of Nikiu plus sejarawan modern Hugh Kennedy, keduanya mengkonfirmasi fakta ini. Penduduk lokal Koptik secara terang-terangan nolak buat ngebantu pasukan Romawi Bizantium. Kenapa? Karena mereka udah terlalu muak sama kekejaman penguasa lama mereka. Mereka lebih milih pemerintahan Islam yang jauh lebih toleran. Buat mereka, ini adalah pilihan yang paling logis demi dapatin keadilan dan kebebasan. Lanjut ke bagian kedua, keadilan hukum disamarkan. Nah, kasus di Samarkand ini aslinya udah kayak film drama hukum di pengadilan. Jadi gini, Panglima Besar Kutaibah bin Muslim menaklukkan kota tersebut. Tapi ternyata ada satu prosedur hukum syariat yang terlewat, yaitu ngasih peringatan resmi sebelum menyerang. Penduduk lokal Samarkand ternyata ngerti soal hak-hak ini. Mereka berani melapor langsung jauh-jauh ke ibu kota buat ngadep Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Merespons laporan itu, Khalifah langsung nunjuk seorang kodi atau hakim yang independen buat ngurusin kasusnya. Dan kalian tahu apa keputusannya? Sang hakim malah memerintahkan pasukan muslim yang udah menang itu buat keluar dan ninggalin kota Samarkand. Gila nggak tuh? Ini dia letak plot twistnya. Coba kalian posisikan diri sebagai pembesar kota Samarkand waktu itu. Kalian baru aja ngelihat pasukan kekuatan militer global rela ngemasin barang-barang mereka dan mundur, semata-mata karena mereka tunduk pada sistem peradilan mereka sendiri. Saking takjubnya melihat level keadilan yang nyaris nggak masuk akal buat ukuran zaman itu, para pemimpin Samarkand akhirnya malah memohon agar umat Islam batal pergi dan tetap tinggal di sana. Momen luar biasa ini diabadikan secara rinci banget oleh sejarawan Al-Baladuri dan Ibnu Al-Athir. Sekarang kita terbang ke Eropa. Di bagian ketiga, runtuhnya tirani Visigot di Andalusia. Kalian tahu nggak, sebelum Islam masuk ke sana pada tahun 711 Masehi, Andalusia itu dikuasai oleh bangsa Visigot di bawah Raja Roderick. Dan pemerintahannya itu, kacau balau dan luar biasa kejam. Konflik politik elit terjadi di mana-mana. Belum lagi penguasa ini rajin banget menindas komunitas minoritas kayak Yahudi dan bahkan kelompok Kristen yang beda aliran politik. Makanya, begitu pasukan muslim datang, masyarakat lokal tuh sama sekali nggak ngelihat mereka sebagai ancaman. Malahan, bangsawan lokal sekelas kaum Julian itu secara aktif ngundang kekuatan muslim untuk masuk. Tujuannya satu, mereka butuh kekuatan baru buat menstabilkan situasi dan menumbangkan rezim tirani Roderick. Saking frustrasinya rakyat Andalusia waktu itu, sampai-sampai muncul sebuah legenda populer yang disebut Istana Terlarang Toledo. Di legenda itu diramalkan kalau penindasan raja bakal diakhiri sama bangsa pendatang yang berkuda. Tapi tentu kita nggak cuma bahas legenda ya. Catatan faktual dari sejarawan kayak Al-Makari dan Ibn Al-Qutiyah membuktikan kalau penduduk lokal tuh benar-benar berkolaborasi dan ngebantu pergerakan pasukan Tariq bin Ziyad. Ini bukti nyata kalau penduduk Andalusia memang sangat mendambakan pergantian kekuasaan. Nah, bagian keempat ini juga nggak kalah menarik nih. Ionina memilih Ottoman daripada penguasa Latin. Kita maju agak jauh ke tahun 1431 Masehi.
Waktu itu, begitu Sultan Murad II dari Kekhalifaan Ottoman berhasil menguasai kota Salonika, terjadilah sebuah pergerakan geopolitik yang unik banget. Nggak lama setelah penaklukan itu, ada utusan dari kota tetangganya, yaitu kota Ioannina, yang tiba-tiba datang jauh-jauh menghadap Sultan. Alasan mereka simpel, mereka udah capek banget dirampas hartanya, ditekan dan disuruh ikut perang terus-terusan sama penguasa Latin mereka sendiri, yaitu keluarga Tocco. Hasilnya, tanpa peperangan sama sekali, kota Ioannina menyerahkan wilayahnya secara damai ke tangan Ottoman, murni buat lepas dari penindasan. Terus, apa sih yang bikin masyarakat non-muslim di sana percaya banget sama Ottoman? Kuncinya ada di satu konsep keren yang disebut istimalet. Sejarawan Halil Inalcik menjelaskan kalau istimalet ini adalah kebijakan negara yang super akomodatif buat penduduk non-muslim. Kebijakan ini berani ngejamin perlindungan keamanan hukum yang jelas, aset pribadi nggak bakal diotak-atik, dan pastinya ngasih kebebasan buat menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Formula inilah yang sukses bikin banyak kota di semenanjung Balkan milih buat menyerah secara sukarela, ketimbang harus hidup menderita di bawah penguasa lokal mereka. Dan sampailah kita di bagian kelima, pilihan umat Kristen Eropa. Kalau kalian perhatikan perbandingannya, ini benar-benar mind-blowing sih. Di Hungaria, komunitas Kristen Protestan itu sempat menderita banget di bawah kekuasaan dinasti Katolik Habsburg lewat kebijakan kontra-reformasinya. Gereja-gereja mereka disita, para pendetanya ditangkap, dan pajaknya ampun-ampunan beratnya. Karena udah kepepet, tokoh-tokoh Protestan kayak Imre Cokoli berinisiatif ngirim utusan ke Istanbul. Mereka literally minta perlindungan militer dan politik dari Ottoman. Kenapa? Karena reputasi Ottoman yang sangat ngedepanin toleransi dan ngasih pengelolaan otonomi yang mumpuni. Semua itu bisa berjalan mulus karena ada satu sistem cerdas yang dinamakan sistem Millet. Sistem administratif khas Ottoman ini ngasih hak istimewa buat komunitas non-muslim. Mereka dibebaskan buat ngurus kegiatan keagamaan, mengelola rumah ibadah, sampai ngejalanin hukum internal komunitas mereka sendiri, tanpa diintervensi oleh negara. Jadi buat kaum Protestan Hungaria waktu itu, perlindungan dengan sistem Millet ini tuh benar-benar bagaikan angin segar setelah melewati masa-masa kelam di bawah penindasan raja mereka sendiri. Dampaknya itu kerasa banget, saking ikoniknya, sampai muncul sebuah pepatah legendaris di Eropa Timur pada abad ke-16. Bunyinya begini, lebih baik berada di bawah surban Turki daripada di bawah mahkota Habsburg. Wah, gila sih. Ini ngegambarin betapa desperate atau putus asanya masyarakat Eropa Timur saat menghadapi kezaliman sesama penguasa Eropa. Berlindung di bawah sistem peradilan pemerintahan Islam, saat itu justru ngasih mereka arti kebebasan yang sesungguhnya. Fakta yang sangat kuat kan? Oke, sekarang kita tarik kesimpulan dari seluruh materi kita. Keadilan melampaui kekuatan militer. Dari semua rentetan sejarah tadi, ada beberapa benang merah yang bisa kita simpulkan. Pertama, masyarakat non-muslim di masa itu bisa nerima penguasa muslim karena mereka benar-benar merasakan dampak kelegaan sosial yang nyata. Jadi bukan cuma sekedar perpindahan agama. Kedua, sistem peradilan yang adil dan perlindungan aset pribadi itulah yang akhirnya memenangkan hati mereka. Dan yang ketiga, ini yang paling esensial. Kekuatan sebuah peradaban ternyata nggak melulu diukur dari ukuran pasukannya saat menaklukkan wilayah, tapi lebih kepada reputasi moralnya, hukumnya yang adil, dan integritas para pemimpinnya di lapangan. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kita renungkan bareng-bareng. Kita kan sering dengar tuh pepatah klasik yang bilang, sejarah itu selalu ditulis oleh para pemenang. Pertanyaannya, lalu apa artinya dong ketika pihak yang kalah justru secara sukarela memohon dan mengundang si pemenang buat masuk dan memimpin negeri mereka? Dari pembahasan kita hari ini, jawabannya udah jelas bahwa keadilan adalah sebuah bahasa universal yang selalu dicari dan didambakan oleh umat manusia dimanapun mereka berada. Terima kasih ya udah nemenin eksplorasi sejarah ini sampai akhir. Semoga materi kita kali ini bisa ngasih insight dan sudut pandang baru yang mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.